Kalau bopomu masih hidup, dia pun akan mengutuk semua perbuatan yang kamu lakukan. Kalawadana seorang pendekar yang berbudi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Eyang? Mengembalikan kitab dan sepasang pedang pusaka ini ke Padepokan Gunung Kencana. Itu sama saja memasukkan kepala saya ke mulut harimau. Betul. Tapi itu jauh lebih baik daripada kamu teruskan kejahatan yang telah kamu lakukan sekarang ini. Sebab sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang cenderung akan menuntut kejahatan berikutnya dan berikutnya lagi. Akhirnya, seluruh hidupmu akan dipenuhi dengan kejahatan. Terus terang, saya takut pulang kembali ke Padepokan Eyang Resi. Kamu menyesali semua perbuatanmu, Priamitra? Iya, tapi saya melakukan ini karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Dendam saya. Dendam. Satu kata ini yang paling berbahaya di muka bumi. Perang Bharatayuda pun dipicu oleh dendam kaum Kurawa kepada Pandawa yang mereka anggap selalu lebih unggul. Tapi saya harus melakukan bela pati untuk orang yang telah menyelamatkan kehormatan dan martabat saya, Eyang Resi. Pria, barangkali perempuan itu secara tidak sengaja telah menyelamatkan kehormatanmu. Tapi kamu tidak boleh lupa, pria, bahwa perempuan itu pula lah yang telah menjerumuskan kamu ke dalam perbuatan aib. Perbuatan memalukan dan penuh dosa. Mengerti? Saroya! Dengar, Saroya. Aku telah menjadikan Sudawirat sebagai muridku. Dia sengaja aku bawa datang kemari, supaya dia tahu bahwa biungnya masih menyisakan dendam kepada pembunuhnya. Ya, saya akan menuntut balas biung. Semua akan kubunuh dengan pedang warisan dari biungku ini. Hentikan! Segala kebusukan dalam dirimu telah lengkap, pria. Sehingga tanganku ini pantas dilumuri dengan darahmu. Saya menyesal, Bopo. Saya menyesal telah mengikuti hawa nafsu saya. Semua yang telah saya curi masih utuh, Bopo. Dan akan saya kembalikan ke Padepokan. Saya siap menerima apa saja hukuman yang pantas untuk saya, Bopo. Kamu pantas menerima hukumanku. Dan aku pantang menjilat ludahku kembali. Bopo, jangan bunuh suami saya. Ampuni dia, Bopo. Ampuni suami saya. Apa pantas pencuri pusaka padepokan kita ampuni anakku? Ha? Apa pantas? Baron, dari dulu otakmu tidak pernah berkembang. Tetap saja cupet. Kakang Resi. Maafkan aku. Dia telah mencuri kitab pusakaku dan sepasang pedang milikku. Dia kembali kemari. Artinya dia telah menyadari kesalahannya. Kakang belum tahu siapa dia. Siapapun dia. Kalau sedikit saja kamu mau gunakan nalarmu, maka saya yakin kamu akan memaafkan menantumu itu. Maksud Kakang Resi? Kalau dia memang berniat mencuri, buat apa dia kembali? Dia bisa kabur kemana saja.
Lalu dia pelajari kitab pusakamu. Kemudian dia kembangkan. Setelah teruji kehebatannya, baru dia kemari untuk menantangmu. Bahkan kalau perlu membunuhmu. Tapi semua tidak dia lakukan. Benar pendapat Eyang Resi, Bopo. Ampuni Kakang Pria. Bopo! Sekali lagi kamu berbuat lancang di sini. Aku tidak akan mengampunimu. Biar dewa sekalipun yang menghalangi. Sabar, cucuku. Suamimu sedang terkena goda. Tapi godaan itu sekarang sudah sirna. Sehingga mata hatinya lebih bersih. Terima kasih, Eyang Resi. Saya banyak berdosa kepadamu. Maafkan saya, Padma. Setiap saat saya selalu memaafkan Kakang. Supaya Kakang bebas dari dosa dan kesalahan. Sebab Dewata tidak akan menyayangi seorang suami yang berdosa kepada istrinya. Tidak ada satupun orang yang tahu beliau orang mana. Tapi selalu muncul di mana-mana. Semua kalangan di jagat persilatan segan kepada beliau. Beliau juga seorang pendekar. Sepertinya Kakang tertarik padanya. Terus terang, beliau yang telah memberikan pencerahan di hati saya. Beliau yang menyuruh saya mengembalikan kitab dan pedang pusaka yang saya curi. Oh, Beliaulah yang menanamkan nilai-nilai kejujuran yang paling mendasar. Sesungguhnya, itulah pangkal dari segala kejujuran. apa itu Kakang? Ya, kejujuran pada diri sendiri. Karena mustahil kita membohongi diri kita sendiri. Selama ini Kakang tidak jujur kepada hati Kakang. Ya, Sebenarnya Kakang tidak pernah mencintai saya. Padma, sekarang saya benar-benar sangat mencintaimu. Putu keong, lambat sekali kau. Ayo cepat.
Aku kenal baik dengan ayahmu. Sini. Orangnya lugu dan rendah hati. Iya, Nyai. Di mana dia sekarang? Dia tewas, Nyai. Dibunuh Sudamani. Sudamani, pendekar cabul itu lagi. Sayang dia sudah mati. Kalau belum ingin rasanya mencacah-cacah tubuhnya sampai lumat. Kutu anjing. Saya kutu anjing, Nyai. Sudah Wirat. Lokahita, pergi kau latihan lagi. Ayo. Dari dulu aku tidak pernah berpikir untuk membuka padepokan. Apalagi memiliki murid. Aku hanya ingin ilmu yang kumiliki menjadi milikku sendiri. Hanya ada satu Durga Andini di muka bumi ini. Kenapa sekarang guru mau mengajar kami? Kematian Nila Saroya di depan mataku itulah yang membuat hatiku luluh. Dia berpesan kepadaku untuk mencari Sudawirat dan memeliharanya. Dari dulu aku memang tidak pernah suka kepada wanita. Tapi Nila Saroya lain. Aku merasa ada kesamaan, nasib dan penderitaan. Itu kenapa dia ku angkat sebagai saudaraku. Maka anaknya pun ku anggap sebagai anakku sendiri. Guru tidak punya kerabat? Semuanya musnah ketika aku masih remaja. Datang lagi. Kamu tidak salah lihat, Jagabaya. Mereka mau ngobrak abrik pasar dan menjarah dagangan. Sekarang mereka menuju kemari, Ki. Cepat, kalian mengungsi. Nyai, selamatkan anak kita Mayang Mayura. Aku tidak mau anak kita jadi budak nafsu bajingan itu. Mengungsi kemana, Bopo? Ya, di tempat biasa. Cepat. Ayo cepat. Lobdaka, mana anakmu? Tadi aku lihat ada di sini. Benar-benar kalian serakah, Wairocana. Setiap sasi aku sudah mengirim upeti. Tapi anak buahmu selalu ngerampoki rakyatku. Sudah separuh penduduk desa Pucung mengungsi karena ulah kalian. Jangan menyimpang dari persoalan, Lubdaka. Serahkan anakmu. Seperti yang pernah kamu janjikan. Dia akan kujadikan permasyuriku. Desamu akan aman dan tentram selamanya. Bagaimana mungkin aku akan merampok rakyat mertuaku sendiri? Hah? Satu yang akan kupertahankan sampai mati adalah kehormatan keluargaku. Kehormatan anak dan istriku. Hadapi aku, Wairocana. Aku atau kamu yang akan mampus. Kamu akan kehilangan semuanya, Lubdaka. Ayo, Maya. Ayo.
Mayang, ayo. Kenapa, Maya? Tidak apa-apa. Cepat. Ayo. Saya takut Bapak dibunuh, Yung. Mudah-mudahan Dewata melindunginya. Ayo cepat. Ayo. Ayo, Maya. Bapak sudah menyalakan sentir. Pasti tidak terjadi apa-apa. Mungkin Wairocana hanya minta kepeng. Tapi kenapa Bapak tidak menyusul ke goa? Mungkin dia sedang menyusun rencana dengan Jagabaya. Ayo, Maya. Ayo. Kang? Bapak? Kang. Mayang, 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 bangun Mayang. Mayang, mereka masih di sekitar sini. Ayo lari, ayo Mayang, ayo. Ayo Mayang. Mau kemana kamu? Hah? Tidak usah takut, anak manis. Aku calon suamimu, Maya. Jangan sentuh anakku. Saya mohon, Wairocana. Jangan, Wairocana. Jangan. Saya akan berikan emas dan kepeng. Lelaki tua jahanam itu telah merusak kegadisanku. Dia telah menghancurkan masa depanku. Bobo dan biungku tewas secara mengenaskan. Sementara aku sudah tidak sempurna lagi sebagai seorang darah. Aku benar-benar putus asa. Biung, lebih baik saya menyesal kalian.
Ah.